Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Antonius Lahagu, saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu soal tentang stoikiometri. Namun sebelum saya membahas soalnya, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu stoikiometri. Stoikiometri yaitu ilmu yang mempelajari antara hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia atau persamaan kimia. Nah, hukum-hukum stoikiometri dasarkan pada hukum-hukum kimia seperti hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Jadi di sini ada sebuah contoh soal tentang stoikiometri di kimia dasar 1. Di soal ini diketahui jika terdapat alloy atau paduan logam yang terdiri dari 93,7% Al atau aluminium dan 6,3% Cu atau tembaga dihitung berdasarkan massa dari alloy tersebut. Jika densitas alloy 2,85 gram per cm kubik dan 0,691 cm kubik bereaksi dengan larutan HCl berlebih. Diasumsikan semua Al atau aluminium bereaksi, tetapi tembaga tidak habis bereaksi. Ditanyakan hitung massa hidrogen yang terbentuk. Jadi kita cari dulu, yaitu diketahui kalau Ar atau argon sama dengan Al atau aluminium sama dengan 26,98. Cu atau tembaga sama dengan 63,55. H atau hidrogen sama dengan 1,01 dan Cl atau klorin sama dengan 35,45. Jadi untuk pembahasannya, yang pertama itu kita menghitung dulu massa dari alloy tersebut. Oke, jadi massa alloy sama dengan densitas alloy dikalikan dengan volumenya, volume alloy. Nah, tadi diketahui kalau densitas alloy itu sebesar 2,85 gram per cm kubik dikalikan dengan volumenya yaitu 0,691 cm kubik. Oke, jadi 2,85 dikalikan dengan 0,691 yaitu menghasilkan 1,96935 gram. Oke, setelah kita menghitung massa dari alloy, pembahasan selanjutnya yaitu kita menghitung massa dari aluminium atau massa Al, yaitu densitas dari massa dikalikan dengan densitas massa aluminium dikalikan dengan volume aluminium, yaitu 93,7% dikalikan dengan massa alloy sama dengan 93,7% dikalikan dengan hasil dari massa alloy tadi itu 1,96935 gram. Nah, 93,7% dikali 1,96935 gram sama dengan 1,84528 gram. Oke, setelah kita mengetahui massa dari alloy dan massa dari aluminium, langkah selanjutnya yaitu menghitung massa dari Cu atau tembaga. Massa Cu yaitu 6,3% dikalikan dengan massa alloy. Ya, kemudian 6,3% dikalikan dengan massa alloy yang sebesar 1,96935 gram sama dengan 0,12407 gram. Oke, berarti persamaan yang mungkin terjadi yaitu 2Al plus 6HCl menghasilkan 2Al
Cl3 plus 3H2. Kemudian menghasilkan Cu plus 2HCl, menghasilkan CuCl 2 plus H2, 2Al plus Cu plus 8HCl menghasilkan 2AlCl3 plus CuCl2 plus 4H2. Karena Cu tidak habis bereaksi dan aluminium yang habis, maka yang menjadi penentu atau bereaksi pembatas adalah Al. Jadi N atau Al atau aluminium sama dengan M atau Al bagi M per Al sama dengan 1,84528 gram bagi 26,98 gram per mol sama dengan 0,0684 mol. Berdasarkan perbandingan koefisien, maka N atau H2N atau H2 dapat dihitung dari N atau Al. Jadi N atau H2 sama dengan 4/2 N atau Al sama dengan 2 kali 0,0684 mol. Oke, kemudian kita langkah terakhir yaitu perhitungan massa dari H2. H2 sama dengan N atau H2 dari kualitasnya dikalikan dengan M atau H2 sama dengan 0,1368 mol dikali 2,02 gram per mol. Oh, ini tadi hasilnya 0,1368 mol sama dengan 0,27636 gram. Oke, jadi massa hidrogen yang terbentuk dari alloy atau paduan logam yaitu sebesar 0,27636 gram. Dihitung mulai dari massa alloynya, massa aluminiumnya, massa tembaganya, dan persamaan yang mungkin terjadi dari beberapa reaksi yang telah dicari massanya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja penjelasan saya mengenai soal stoikiometri kimia dasar 1. Terima kasih. Baik, demikian pembahasan tentang stoikiometri. Semoga pembahasan soal ini dapat bermanfaat dan berfungsi bagi teman-teman yang membutuhkan. Saya ucapkan terima kasih.